tidak sadar mungkin ya, tapi kita kaji dulu ya. Persiapan alat ya, mungkin kalau ditulis tadi persiapan alat sih tulisannya set, traksi dan gips ya. Ini aku nggak ngerti tuh maksudnya. Kita buka ya, unboxing. Ya, kok pakai di itu ya? Pakai di apa yang nurse itu? Iya. Oh, jadi ini pinjem ya? Enggak, suruh pakai aja. Udah bekas, Pak. Enggak, maksudnya kok pakai acara plastik-plastikan gitu. Biar rapi. Biar berantakan. Iya, nggak berdebu. Nih alatnya, Diki apa? Gip. Diki. Perban. Iya, cakep. Perban elastis. Ya, perban elastis. Diki? Diki? Syukuran jenggot. Emang harus jenggot. Ini? Trafik ya. Saya tidak tahu maksud dan tujuannya apa ya. Tisu. Oh ya. Tapi Kalau ada luka mungkin. ini? Kom, bengkok, Ya. Ini? perlak. Tenang, oke. Kita pakai logik. Kalau teman-teman, karena saya jujur aja, saya lihat di SOP-nya, ya. Tapi saya hanya mengingat-ingat. Tapi nanti tolong kalau ada SOP yang tidak sesuai diingatkan saya. Kebutuhan-kebutuhan untuk pasang ini sebetulnya kayak gini tuh apa ya? Mungkin maksudnya adalah untuk merawat luka. Jadi prinsip di dalam pemasangan bidet itu adalah tutup perdarahan, rawat luka, pasang bidet. Ya, oke? Tutup perdarahan, rawat luka, pasang bidet. Nah, yuk kita mulai. Ya, fasenya sudah fase prainteraksi. Saya sudah baca dokumen. Fase perkenalan sudah dilewati, ya. Kemudian fasenya sudah setuju, ya. Fase prainteraksi kita lewat. Nah, sekarang fase kerja. Supaya lebih nyaman karena yang kita sakitnya sini ya alatnya harus kita atur. Jangan sampai mengganggu di dalam kerja. Ini penting. Seperti ini. Oke ya? Baik. Nah, prinsipnya tenang. Teman-teman, prinsipnya adalah bersih. Ya. Prinsipnya bersih. Oke, ya. Kita sudah kontrak pasiennya. Nah, selanjutnya kita pakai handscoon. Handscoon ini benar apa baru nggak ya? Ya harus, yang penting pakai aja sesuai standar. Tahu nggak nih handscoon baru atau enggak? Kalau dipakai seret. Beri bekas. Bekas itu, Pak. Iya wajar lah. Di tempat saya itu kerja itu sehari bisa habis 2-3 box. Jadi baru nenggol dikit aja kan. Dah, ya anggap ya. Ini. Enggak masuk Pak yang jempol. Jempolnya kan jempolnya, Pak. Nah, selanjutnya teman-teman abaikan pasiennya. Ini kita udah fase prainteraksi ya. Selanjutnya kita kaji nih. Ini kaki nih. Kaki sakit ya. Kaki sakit. Ingat ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pengkajian, inspeksi tanda-tanda fraktur. Ya. Bu, kita mau melakukan tindakan pemasangan bukan gips karena kita nggak punya alat gipsnya. Pemasangan bidet, ya. Pengkajiannya adalah inspeksi. Lihat bentuk kakinya, tanda-tandanya nyeri, apakah ada deformity, bunyi krepitasi, ya kan? Kemudian ada salah satu segmen tulang yang memendek. Lihat aja sih kakinya. Ya, mendek atau memanjang. Ya. Setelah itu kita lihat inspeksi ada deformitas atau tidak. Ya, kalau tidak ada
berarti kemungkinan ada hematum tidak pada bagian yang mengalami fraktur. Jika ada luka, langsung ambil kasa, ya, dan nggak ada alatnya ya, misal ini, kasa, dep dulu, perdarahan dengan point pressure, ya. Nah, begitu sudah berhenti, baru kita lakukan pembersihan dengan menggunakan cairan NaCl. Begitu sudah ada NaCl stop bleeding atau hecting, baru kita lakukan fiksasi. Ditutup dengan menggunakan plester. Maksudnya alat ini kayaknya arahnya ke sana. Ya. Jadi bukan pemasangan gips supaya pembide. Jadi tutup ya sini ya. Oke, 7. Oke, ya. Ini. Nah, kalau gitu tadi tak bikin luka duluan ya. Biasa kalau ngajar di Oke. Oh, jangan pakai ini, nanti merepotkan Anda. Cukup pakai pakai plester. Misalkan ini di tulang kering. Ya, ini sip. Misalkan ini ada luka. Stop bleeding, perawatan dengan menggunakan kompres NaCl sudah. Ya. Selanjutnya kalian cek PMS. Pulsasi, motorik, sensorik. Pulsasi karena yang arahnya di sana ini, misalnya ini frakturnya di bagian sini, maka kita harus cek dulu yang namanya pulsasi di arteri dorsalis pedis. Kita rasakan. Ya, maaf ya membelakangi pasien harus begini ya. Merasakan sama kuat nggak? Kalau ada penurunan perfusi bisa jadi karena tadi ada luka. Denyut lambat yang sini melambat. Nah, pada bagian dorsalis tibialis juga. Nah, sama atau tidak? Pulsasi motorik. Saya minta kalau pasien sadar tolong gerakan ujung-ujung jarinya. Yang kiri juga, oke, aman. Kalau dia nggak bisa gerakin, berarti sudah ada tanda-tanda kelemahan motorik. Ada tanda-tanda kemungkinan parase atau paralisis. Ini sebelum pembidian. Artinya kita akan menilai. Ya, kemudian sensorik, ya, kita bisa gunakan dengan menggunakan ballpoint atau apa untuk merangsang benda apapun. Oke, maaf ya Bu ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, baru kita lakukan. Kalau ambilin itu dong kita tadi. Nah, baru kita ukur pemasangan pembidean. 3 atau 4. Nah, prinsip pembidean, walaupun nanti teman-teman akan di fase perawatan gawat darurat akan diulang. Prinsip pembidean itu harus melewati 2 sendi. 1, 2. Ya. Kemudian pembidean ini ada rigid, ada soft. Ini termasuk yang rigid bidai, yang keras. Ukur dari sisi yang sehat, ini asli ya. Kalau lukanya sini nggak apa-apa. Kalau sini dia harus panjang sampai ke bagian koksikis sini, ya pinggang. Oke, ukur dari sisi yang sehat. Nah, kemudian ada istilahnya traksi. Traksi itu namanya penarikan, skin traksi. Jadi kalau ada pemendekan, ya, pada fase akut mungkin hanya mengimobilisasi. Tetapi kalau pada fase pemasangan gips yang permanen, harus dilakukan traksi supaya nanti pada saat penyembuhan tidak terjadi yang namanya panjang sebelah. Jadi pernah Anda lihat mungkin di TV atau di ruang bedah, pasien dilakukan fiksasi, kemudian dikasih beban dengan menggunakan cairan flabot, ya sebanyak 5 kilo. Jadi kakinya dikasih beban ditarik ke sana. Nah, di sini kasih kayak kerekan pemberat itu. Itu namanya traksi. Tujuannya adalah ketika fragmen tulangnya kan tadi begini nih, tulang asli, patah, krek.
kan ngerepek gini ya, supaya bisa nyambung sempurna ya ditarik begini. Nanti supaya kalus-kalusnya tumbuhannya sempurna. Makanya kalau teman-teman datang ke tempat penyembuhan tradisional, secara alami tulang ini akan menyatu. Mau disembur, mau ditempel, mau diapa gitu ya, dia akan menyatu dengan pelepah pisang ini menyatu. Permasalahannya adalah menyatunya ini apakah sesuai dengan ukuran atau tidak. Makanya baiknya adalah dilakukan imaging ronsen sebelum pembidayaan. Biar diukur berapa sih? Itu kalau sifatnya adalah fraktur apa itu namanya? Komplit. Kalau incomplete sama. Komplit tujuannya untuk, nah ini harusnya dipersiapkan di awal untuk pengikat fiksasi. 1